FIFA telah melaksanakan drawing Piala Dunia U17 yang berlangsung di Qatar. Dalam hasil drawingnya, Timnas Indonesia U17 besutan Nova Arianto tergabung ke dalam grup neraka yang berisikan Brazil, Zambia, dan juga Honduras. Timnas Brazil menjadi lawan yang berat mengingat skuad Samba merupakan salah satu negara pengoleksi Piala Dunia U17 terbanyak. Erick Thohir mengatakan ini menjadi kesempatan berharga para pemain Garuda Muda untuk mengambil pengalaman. Cetak Gol coba merangkum preview Timnas Indonesia U17 menghadapi Brazil U17 sebagai berikut. Dipastikan masuk ke dalam grup neraka. Timnas Indonesia U17 langsung tancap gas usai mempersiapkan diri demi tujuan mengharumkan nama bangsa. Buktinya Nova Arianto sudah mengirimkan roadmap pasukan Garuda ke PSSI. Roadmap untuk Timnas U17 sudah saya serahkan ke PSSI. Sekarang kami menunggu pihak federasi untuk melakukan revisi. Kami juga akan lihat pemusatan latihan seperti apa yang bakal dipersiapkan ke depannya, beber Coach Nova. Dalam salah satu roadmapnya, Coach Nova meminta anak asuhnya untuk terus menggembleng fisik dan mental. Pelatih 46 tahun ini bahkan gak segan-segan menegur Evandra Florasta dan kawan-kawan. Coach Nova ingin anak asuhnya bermain serapi mungkin dan meraih kemenangan di Piala Dunia. Ketegasan ex-bek timnas senior ini juga terlihat dari aturannya yang ketat. Sebelumnya, Coach Nova pernah melarang penggunaan media sosial agar mental petarung anak buahnya tetap terjaga. Meski begitu, dia tetap menjadi sosok ayah yang mengayomi anak-anaknya. Ex-pemain Persib Bandung ini mau menjadi mentor dan menyerap aspirasi Evandra Florasta dan kolega. Nova ada sisi mentor jadi bapak yang merangkul. Kalau digambarkan, Coach Nova itu tegas tetapi tidak keras. Ketegasannya dipakai agar cepat sampai ke anak-anak, ujar Ahmed Zaki Iskandar selaku manajer Timnas U17. Wajar jika Coach Nova intens mempersiapkan anak asuhnya. Bagaimana tidak, skuad Garuda Muda sudah ditunggu nama-nama besar di grup H Piala Dunia U17 seperti Zambia dan Honduras. Belum lagi pasukan Merah Putih juga menghadapi tim raksasa yakni Timnas Brazil. Gak heran Coach Nova memberi segenap akal dan kekuatannya demi memberi kejutan di kancah dunia. Rekor pertemuan Indonesia versus Brazil di kelompok umur. Timnas Brazil menjadi lawan terkuat bagi Indonesia di fase grup H Piala Dunia U17. Alasannya skuad Samba Muda merupakan salah satu tim bertabur prestasi di ajang kelompok umur tersebut. Diketahui Timnas Brazil merupakan ratu Piala Dunia U17 setelah Nigeria dengan torehan 4 gelar. Namun dalam beberapa dekade terakhir, skuad Samba menjadi raja di ajang turnamen ini. Terakhir kali Brazil juara adalah pada tahun 2019 setelah mengalahkan Meksiko. Gak cuma itu, kiprah skuad Samba juga berhasil menembus babak tinggi. Di Piala Dunia U17 2023 lalu, Brazil sukses menembus babak perempat final. Prestasi tersebut jauh lebih baik ketimbang pasukan Garuda yang tak lolos ke babak gugur walau berstatus tuan rumah. Gak heran ini menjadi pertemuan pertama kedua tim di ajang kelompok umur U17. Sebelumnya, skuad Garuda pernah berjumpa tim Samba di Piala Toulon 2017. Saat itu, Timnas U19 asuhan Indra Jafri hanya kalah tipis 0-1 dari pasukan Brazil U20. Berbagai momentum tersebut bakal dimanfaatkan dan baik oleh Nova Arianto. Pelatih berkepala botak ini meminta anak asuhnya punya mental baja meski menghadapi tim kelas kakap. Brazil menjadi lawan yang kita perlu waspadai. Saya berharap pemain tetap mempunyai mental yang kuat karena selama 90 menit di sepak bola semua bisa terjadi, tegas Coach Nova. Sementara itu, Erick Thohir menyebut laga kontra Brazil menjadi kesempatan emas untuk menimba ilmu. Melawan negara legenda sepak bola dunia menjadi pengalaman luar biasa bagi Garuda Muda. Mereka akan merasakan atmosfer kelas dunia sejak dini dan ini bagus untuk membangun mental dan kualitas permainan mereka. Dapatkan sepatu Pionix series pria yang harganya sangat ramah di kantong. Cek linknya di bawah ini. Komposisi mengerikan skuad Samba Muda. Ucapan Erick Thohir bisa dilihat dari komposisi skuad mengerikan Timnas Brazil. Skuad Samba dibekali seorang winger kanan berbahaya bernama Keke Ayrton. Pemain kelahiran Rio de Janeiro tersebut punya atribut lengkap sebagai pemain sayap. Dengan kecepatan dan kaki kidalnya, Ayrton mampu menggocek setiap lawannya dengan mudah.
Gen Z kelahiran 2008 itu juga memiliki gaya main dewasa dan gak egois. Bersama skuad U17, Ayrton telah melaksanakan sepasang gol dan assist dalam 6 laga terakhir. Saking bagusnya, pemain 17 tahun ini langsung direkrut tim profesional Atlético Paranense. Pasukan Selecao juga mempunyai lini belakang yang gak kalah solid. Di ajang Sudamericano U17, timnas Brazil sukses keluar sebagai jawara dengan cuman kebobolan 4 kali. Pencapaian ini diraih berkat kehadiran Denner di sektor bek sayap. Pemain 17 tahun ini punya gaya main lincah dan sangat produktif menyumbang angka. Bersama Corinthians U20, Denner sudah mencetak 3 gol dan 1 assist musim ini. Bahkan dirinya sampai direkrut Chelsea dan akan resmi bergabung pada 2026 mendatang. Timnas Brazil sendiri memang terkenal hobi mengorbitkan bintang di Piala Dunia U17. Di ajang sebelumnya ada Victor Reis dan juga Estevão yang sempat mencuri perhatian. Malahan mereka sudah direkrut klub raksasa sekelas Manchester City dan Chelsea. Mundur ke edisi 2011, ada nama Marquinhos yang tampil paling menonjol dan kini jadi bintang di Paris Saint-Germain. Sementara generasi terbaik Brazil mencuat pada Piala Dunia U17 tahun 2009. Kala itu mereka diperkuat nama-nama beken seperti Casemiro, Alisson Becker hingga Neymar Junior. Cara timnas Indonesia U17 lolos dari grup neraka. Melihat hadangan sulit dari Brazil, timnas Indonesia nggak boleh pesimis terlebih dahulu. Pasukan Merah Putih masih punya kans lolos meski berhadapan dengan sang raja terakhir. Syaratnya Indonesia wajib melalui rintangan dari tim-tim lainnya dengan mulus. Kemenangan jadi harga mati bagi Garuda Nusantara di laga perdana kontra Zambia. Zambia sendiri sejatinya termasuk salah satu tim benua Afrika terkuat di ajang kali ini. Peringkat mereka bahkan cukup tinggi di tangga kekuatan FIFA dan menempati ranking 88. Anak asuh Nova Arianto bukannya tanpa peluang menghadapi skuad Ki Polo-Polo. Pasalnya Zambia sendiri tergabung dalam pot keempat dalam drawing grup yang berarti lebih lemah dari Indonesia. Terlebih lagi Evandra Florasta dan kolega lebih unggul dalam head to head. Dari 10 laga terakhir, timnas U17 berhasil memenangkan 6 pertandingan dengan 2 hasil imbang dan 2 kekalahan. Sementara Zambia malah terpuruk dengan 6 kekalahan dan 1 hasil imbang. Jika berhasil menang, mental para penggawa Garuda Muda bakal terangkat untuk menghadapi Brazil di partai kedua. Dalam laga kali ini, publik tanah air nggak perlu berekspektasi terlalu tinggi. Sebab pasukan Garuda Muda Nusantara hanya cukup menargetkan hasil imbang untuk menjaga kans lolos. Dengan begitu, para pemuda Nusantara hanya perlu meraih kemenangan di laga terakhir kontra Honduras. Namun mereka harus berjuang mati-matian karena Honduras berada di pot kedua. Itu berarti wakil CONCACAF tersebut lebih kuat di atas kertas. Apalagi Los Catarajos juga menempati peringkat cukup tinggi dalam ranking FIFA yakni 64. Namun jika bisa menang, asa timnas Indonesia lolos bakal sangat besar. Pasalnya Garuda Nusantara bisa melaju lewat jalur runner-up terbaik yang akan diadu dengan tim peringkat 2 lainnya. Celana pendek dari 71 bisa kamu dapatkan mulai dari 38 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan preview timnas Indonesia menghadapi Brazil di Piala Dunia U17. Bagaimana pendapatmu? Akankah skuad Garuda Muda bisa terbang lebih tinggi mengharumkan nama bangsa? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.